Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk para calon guru penggerak yang kami hormati, fasilitator dari kelas 35, Bapak Sutejo. Izinkan kami, CGP Angkatan 9 dari kelompok 5 yang terdiri dari Pak Hendra Agung Setiawan, Pak Listio Okta Wijayanto, dan saya sendiri, Ibu Dinar Wahyu Larasati, akan mendemonstrasikan praktik supervisi akademik yang terdiri dari 3 sesi, di mana masing-masing dari kami akan memperagakan sebagai supervisor, sebagai coach, dan sebagai coachee secara bergantian. Langsung saja sesi yang pertama, supervisor oleh Pak Hendra, coach dengan Pak Listio, dan coachee dengan saya, Bu Dinar. Untuk sesi yang pertama bisa dimulai dari sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Indra. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Hendra Agung Setiawan, selaku supervisor dari coach untuk Pak Listio Okta Wijayanto. Ya Pak, langsung saja. Assalamualaikum, selamat sore Pak Listio. Selamat sore Pak Indra. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Indra. Ya, hari ini Pak Listio akan melaksanakan praktik coaching sebagai coach, betul? Betul Pak Tio? Ya, betul Pak Indra. Oke. Sebelum Pak Listio memulai praktik coaching, kita ngobrol-ngobrol sebentar tentang perencanaan praktik coaching di sore hari ini ya Pak Listio. Ya, ya. Oke, yang pertama nih Pak Tio, untuk rubrik penilaian percakapan coaching hari ini, apakah Pak Tio sudah memahaminya? Insya Allah sudah Pak Indra. Oke, baik. Untuk itu, untuk rubrik penilaian percakapan coaching, alhamdulillah, penilaian akan berfokus pada alur cerita dalam coaching. Terus dimulai dari menyampaikan tujuan coaching, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Pak Listia, betul seperti itu? Betul Pak Indra. Bisa diterangkan tentang penilaian yang berfokus pada alur cerita? Siap, betul. Oke, identifikasinya memberi pertanyaan untuk pemetaan situasi. Ya, dengan alur tirta itu nanti ada 4 alur dalam proses coaching, yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan, kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan oleh coach, kemudian dilanjutkan dengan membuat rencana aksi dari solusi yang ditemukan oleh coach, kemudian ada tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coach. Seperti itu Pak Indra. Oke, mantap sekali Pak Listio Wijayanto ya. Terus bagian mana yang lebih spesifik ingin diobservasi Pak? Oh ya, yang ingin saya kembangkan yaitu prinsip coaching proses kreatif. Nah, di mana di sini saya akan mencoba untuk lebih kreatif dalam membantu coach mengembangkan potensinya secara maksimal. Seperti itu Pak Hendra. Oke, mantap, luar biasa sekali Pak Listio penjanaannya tadi, sekilas gambaran tadi saya sudah menangkap substansi dari Pak Listio. Semoga sukses dan bermanfaat. Silahkan bisa dilanjutkan untuk praktik coachingnya langsung. Monggo Ya, Pak amin. Listio, waktu dan tempat saya silakan. Ya.
Assalamualaikum Mbak Listio. Waalaikumsalam, Bu Dinar. Ya, gimana kabarnya Bu Dinar? Alhamdulillah Pak, baik. Apa betul tadi memanggil saya Oke, ya Pak untuk ke alhamdulillah. ruangan ya Pak ya? Betul Bu Dinar. Oh iya. Mungkin saya lihat hasil tes sumatif kemarin, sepertinya saya kemarin sedikit mendengar dari teman-teman ada yang ingin dibicarakan dari Bu Dinar. Maka dari itu saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bu Dinar. Apakah tidak mengganggu waktu Bu Dinar? Oh tidak Pak, saya kebetulan juga tidak ada jam di kelas, jadinya saya saat ini baru longgar seperti itu Pak. Oh, oke, 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 oke. Oke, Bu Dinar. Kalau begitu, mari kita tentukan tujuan dari sesi coaching kali ini. Yang pertama, apa rencana Bu Dinar dari pertemuan ini? Rencananya saya yang pertama ingin menyampaikan permasalahan saya dulu Pak kepada Pak Listio. Berkaitan dengan yang sudah disampaikan Pak Listio tadi bahwa di dalam kelas saya mengalami permasalahan di mana anak-anak itu murid-murid itu masih mengalami kendala dalam melakukan operasi hitung, Mbak. Seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebenarnya materi operasi hitung itu eh, harus dikuasai waktu sudah dikuasai waktu SD, Pak. Tetapi karena adanya pandemi, jadi mungkin pembelajaran pada saat itu mereka saat SD itu belum maksimal. Jadinya permasalahan itu kebawa ke SMP dan di sini saya eh, mengalaminya seperti itu. Mulai itu adalah salah satu penyebab di mana hasil sumatif kemarin kurang maksimal seperti itu, Pak. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan, intinya ada materi yang terlewat dari anak-anak tersebut, anak-anak kita karena pandemi kemarin. Begitu ya, Bu ya? Iya, Pak, betul sekali. Oke. Kemudian apa yang ingin Bu Dinar capai dalam hal ini? Yang ingin saya capai, eh, saya ingin membuat solusi untuk mengatasi permasalahan ini dengan membuat suatu alat peraga, Pak, seperti itu, Pak. Oke, Yang saya tujuan harapkan itu. nanti bisa membantu eh, kesulitan belajar murid. Oke, oke. Itu tujuan Bu Dinar ya. Iya, Pak. Baik, bagus sekali yang menjadi tujuan Bu Dinar tadi membuat alat peraga, kemudian mudah dipahami oleh murid, seperti itu ya, sehingga nanti murid bisa paham tentang materi yang tertinggal tadi. Kemudian apa ya ukuran keberhasilan dari apa yang akan dilakukan Bu Dinar tadi? Untuk mengukur keberhasilan dari alat peraga tadi, nanti saya akan membuat grafik perbandingan hasil sumatif dengan nilai yang kemarin, Pak. Jadi nanti ada dua nilai yang setelah diberi perlakuan penerapan alat peraga dengan yang kemarin sebelum saya perkenalkan alat peraga, kemudian nanti saya bandingkan bagaimana apakah ada peningkatan ataukah malah ada penurunan atau sama saja seperti itu. Oke, bagus ya. Selama ini mungkin Bu Dinar sudah eh, mengetahui kondisi anak-anak ya, seperti yang Bu Dinar sampaikan tadi, bahwa mungkin karena ada pandemi, akhirnya ada materi yang terlewat. Kemudian Bu Dinar berusaha untuk menemukan solusi, bagaimana cara supaya anak-anak tersebut dapat menyelesaikan materi yang Bu Dinar sampaikan tadi. Dari rencana awal tadi, kira-kira kesempatan apa yang Bu Dinar miliki saat ini?
kesempatan yang saya miliki, saya dapat bekerja sama dengan rekan sejawat se-MGMP. Jadi nanti saya bisa berkolaborasi dengan beliau-beliau. Kemudian alat peraga yang akan saya buat nanti juga dapat dikatakan sederhana dan mudah didapatkan. Seperti itu, Pak. Oke. Dari skala 1 hingga 10, kira-kira posisi Bu Dinar saat ini sudah sampai berapa? Kalau saat ini karena saya belum membuat alat peraga, Pak. Jadi saya masih di posisi 5. Seperti itu, Oke, Pak. masih di posisi 5. Eh, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Bu Dinar. Bu Dinar kira-kira ingin menargetkan poin skala berapa dalam hal ini? Eh, yang saya harapkan nanti saya bisa dicapai pada posisi 10 sih, Pak. Seperti itu. Oh, dengan kondisi seperti saat ini, apakah posisi 10 itu mungkin tercapai? Saya yakin tercapai, Pak, karena pelaksanaan dalam mengoperasikan alat peraga itu nanti sangat sederhana dan mudah. Nanti alat peraga tidak digunakan waktu saya pelajaran, jadinya nanti tidak mengganggu saya dalam menjelaskan materi, jadi tidak menghambat. Nanti alat peraga saya titipkan ke masing-masing kelas, Pak. Jadi nanti setiap kelas ada satu, nanti dapat digunakan waktu jam numerasi ataupun jam istirahat. Mereka dapat bermain sendiri. Oke, bagus sekali. Kira-kira dari yang Bu Dina sampaikan tadi, adakah hal yang akan menghambat jalannya rencana Ibu tadi? Sepertinya ada ya Pak ya, kemungkinan terburuk seperti itu. Hambatan yang mungkin terjadi itu, permainannya atau alat peraganya itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Karena di situ nanti kan alat peraganya itu berupa ular tangga, kemudian menggunakan 2 buah dadu, kemudian nanti kalau tidak ada pengawasan dari seorang guru, kemungkinan bisa disalahgunakan, seperti itu Pak. Itu hambatan yang mungkin terjadi. Oke, dari hambatan tersebut, apa solusi yang akan Bu Dinar lakukan Oh iya Pak, mengatasi hambatan tersebut? ya. Saya juga sudah memikirkan untuk solusi dari kemungkinan terburuk yang akan terjadi, yaitu nanti di setiap kelas akan saya tunjuk penanggung jawab alat peraga itu. Jadi nanti itu yang dapat mengawasi keadaan di dalam kelas. Gitu, Pak. Oke, oke, bagus sekali ya. Sepertinya Bu Dinar sudah sangat siap ini untuk apa namanya menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi. Oke, mari Bu kita buat rencana aksi jadi supaya tujuan Ibu tadi bisa tercapai pada poin 10 nih. Oke, kira-kira prioritas apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat? Prioritas saya yang pertama itu sih, Pak, membuat alat peraga. Oke. Kemudian apa strategi untuk melaksanakannya? Setelah nanti membuat alat peraga, nanti saya akan mendemonstrasikan cara mengoperasikan alat peraga tersebut ke setiap kelas seperti itu, dan sekaligus dengan menunjuk satu penanggung jawab tadi. Oke. Jangka waktunya berapa lama Ibu untuk mempraktikkan tersebut? Untuk pembuatan alat peraga, saya membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan, Pak. Oke, 1 bulan ya Ibu ya. Apa ukuran keberhasilan dari praktek peragaan tersebut, Bu? Untuk ukuran keberhasilan dapat dilihat dari hasil belajar siswa nanti, Pak. Jadi ada peningkatan jika dibandingkan dengan hasil belajar pada sebelumnya. Oke, luar biasa sekali Bu Dinar. Rencana aksinya semoga ini dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Sudah menemukan Amin. solusi dari permasalahan yang Bu Dinar alami.
terkait dengan nilai hasil asesmen sumatif yang kurang baik tadi. Oke, Bu Dinar, dari apa yang kita bicarakan tadi, apa komitmen Bu Dinar terhadap rencana aksi Bu Dinar agar dapat berjalan dengan baik? Ada perencanaan waktu yang 1 bulan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang lain tadi. Ya, saya akan berkomitmen dengan diri saya sendiri untuk benar-benar melaksanakan membuat alat peraga ini, Pak. Kemudian untuk komitmen dengan anak nanti dapat saya lakukan dengan kesepakatan kelas, seperti itu. Oke, mantap sekali Bu Dinar. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bu Dinar dalam menjaga komitmen Bu Dinar tadi? Eh, yang saya butuhkan dukungan dari kepala sekolah yang pertama, kemudian dukungan dari rekan-rekan MGMP di sekolah, Pak, untuk menjaga komitmen saya. Saling mendukung, Pak. Oke, luar biasa sekali. Eh, Baik, kita sudah mendekati akhir sesi coaching pada hari ini, Bu Dinar. Kira-kira bagaimana tindak lanjut dari Bu Dinar kaitannya dengan sesi coaching hari ini? Tindak lanjut dari sesi coaching ini nantinya saya akan segera melaksanakan rencana aksi yang sudah saya sampaikan kepada Pak Listio tadi, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Dinar. Luar biasa sekali. Semoga rencana Bu Dinar dengan membuat alat peraga itu bisa sesuai dengan harapan Bu Dinar, kemudian anak-anak bisa mencapai apa yang ingin dituju Bu Dinar ya. Dan hasil asesmennya bisa sesuai dengan harapan. Begitu Bu Dinar, Amin. Terima kasih, Pak Listio. sama-sama Bu Dinar. Mohon izin kalau sudah saya izin keluar ke ruangan karena ada jam setelah ini. Baik, silakan Bu Dinar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, sepertinya mic-nya belum dinyalakan. Oh ya, baik. Saya cukup mendengar dengan baik tadi percakapan yang dilakukan dalam praktek antara Pak Istio Pawijayanto sebagai coaching dan Bu Dinar Wahyu Larasati sebagai kuncinya. Oke, luar biasa sekali. Tadi Pak Istio, praktik coachingnya sudah berjalan dengan sangat baik. Secara keseluruhan, alur tirta sudah runtut dan berhasil dilaksanakan menurut saya tadi. Ya Pak ya. Terima kasih Pak Indra. Oke, Pak Listio, menurut Bapak nih, hal apa yang sudah Bapak lakukan selama coaching sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang tadi Bapak harapkan itu bisa terwujud? Oh ya, saya merasa dalam sesi coaching ini ada sesuatu yang lebih baik dari kemarin. Mungkin dari tanggapan Puji sendiri juga mengerti apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tujuan saya untuk mengembangkan proses kreatif itu sudah terlaksana. Oke, mantap, luar biasa. Saya sampaikan apresiasi untuk Pak Isto Pawijayanto ya. Memang betul dan tadi saya mendengar secara keseluruhan tadi dalam proses coaching yang Bapak lakukan. Saya rasa Pak Istio tadi sudah berhasil melaksanakan praktek coachingnya dengan sangat baik. Oke, untuk kedepannya nih Pak Istio, kompetensi apa lagi yang ingin Anda kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching kali ini, Pak? Proses praktik coaching tadi. Mungkin bisa mengembangkan prinsip-prinsip coaching yang lain, Pak, seperti melaksanakan potensi atau menjalin kemitraan seperti itu.
Walaupun mungkin saat ini prioritasnya masih dalam proses kreatif ini, supaya dalam proses coaching itu bisa menumbuhkan pertanyaan berbobot yang nantinya bisa menumbuhkan potensi dari coaching itu sendiri. Iya, Seperti itu, gitu. Pak Indra. Iya. Oke, mantap sekali Pak Listio. Saya rasa kalau dari boleh saya mengajukan pertanyaan yang agak Siap, apa Pak ya? Indra. Boleh ya? Boleh, Pak Indra. Oke. Kalau dari segi pribadi Pak Listio, kira-kira apa yang menurut Bapak itu kurang? Menurut saya yang masih kurang yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan kreatif, Pak. Karena kadang saya menangkap pernyataan atau cerita dari Kuci, tapi kemudian untuk menanggapinya itu masih dengan yang biasa-biasa saja. Mungkin dengan belajar lebih giat lagi, nantinya bisa membantu Kuci untuk benar-benar mengembangkan, mengeluarkan seluruh potensinya. Seperti itu, Pak Indra. Oke, luar biasa. Jadi saya mau mati panjenengan untuk menilai diri pribadi jenengan sendiri, kekurangannya seperti itu bisa ditingkatkan lagi. Ya, saya rasa cukup kalau dari saya selaku observer. Semoga Pak Listio sehat selalu dan sukses untuk kedepannya. Amin, amin, amin. Amin ya Pak ya. Siap, Pak Indra. Oke. Baik, Oke, siap. terima kasih, Pak Indra. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Siap, Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak serius. Ya, masuk sesi yang kedua. Di sini nanti Pak Listio sebagai supervisor, kemudian saya sendiri Bu Dinar sebagai coach, dan Pak Hendra sebagai coach. Untuk sesi 2 bisa dimulai. Baik, terima kasih waktu yang diberikan, Bu Dinar. Oke, di sini saya berperan sebagai supervisor, kemudian Bu Dinar sebagai coach, dan Pak Hendra sebagai coach. Baik, langsung kita mulai saja, nggih, Bu Dinar. Ya, Pak. Nggih. Assalamualaikum, Bu Dinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Dinar, hari ini kita akan bincang-bincang sedikit mengenai apa yang akan kita lakukan hari ini, yaitu kegiatan coaching dari Bu Dinar. Sebelum memulai, saya ingin menyampaikan dari rubrik penilaian sesi coaching hari ini, yaitu satu, penilaiannya sesuai dengan alur tirta, rasa, atau boleh menggunakan teknik yang lainnya. Kemudian ada pengajuan pertanyaan berbobot yang diberikan kepada Kuci, dan nanti dari respon Kuci serta sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan melaksanakan potensi. Apakah Bu Dinar sudah paham dengan rubrik penilaiannya? Sudah, Pak. Oh, okay. Baik, luar biasa sekali, Bu Dinar. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik sesi coaching hari ini. Kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan Bu Dinar dalam sesi coaching hari ini? Oh iya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini nanti adalah presence, kemudian pemberian pertanyaan berbobot, Pak. Oke, presence dan pemberian pertanyaan berbobot ya. Kalau Ya. begitu, apa yang ingin saya amati dari sesi coaching Bu Dinar? Nanti saya mengharapkan dari supervisor dapat mengamati coach saya dapat hadir seutuhnya dalam pelaksanaan coaching dan saat coach memberikan pertanyaan berbobot. Oke, siap. Berarti saya harus memperhatikan ketika
coach memberikan pertanyaan berbobot, dan apa tadi, Bu Dinar? Koci saya dapat hadir seutuhnya. Oke, dapat hadir seutuhnya. Begitu nggih, Bu Dinar. Nggih. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan hari ini? Oh iya, saya berharap bahwa koci saya nanti dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, Pak. Oke, itu juga merupakan harapan dari apa yang ingin saya amati hari ini ya, Bu ya. Oke, kalau begitu langsung saja silakan dilaksanakan sesi coachingnya, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Listio. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dinar Bagaimana lagi. kabarnya? Alhamdulillah baik dan sedikit agak pusing ini, Bu Dinar. Loh, kenapa pusing Pak? Jadi saya memikirkan salah satu peserta didik di kelas perwalian saya ini, Bu Dinar. Iya, Ada terjadi sesuatu Pak? iya. Bu Dinar tentunya sudah tahu dan rekan-rekan guru kita juga sudah banyak yang tahu terkait peserta didik di kelas perwalian saya ini itu sering tidak masuk sekolah itu Mbak, dan tanpa keterangan. Oh alah, oh iya. Jadi mohon maaf ya Pak Hendra ya. Eh, saya meminta waktunya sebentar untuk kita berbincang-bincang berkaitan dengan peserta didik yang mana walinya adalah Pak Hendra gitu ya. Jadi Iya, sebelum saya memanggil Pak Hendra, ini saya sudah dapat laporan dari guru BP terkait dengan anak tersebut yang sering tidak berangkat. Maka dari itu saya melakukan coaching kepada Pak Hendra selaku wali kelasnya. Begitu ya Pak Hendra ya? iya boleh silakan Bu. Ini suatu kebetulan ini saya bisa di coach sama Bu Dinar. Oh Gimana iya, Bu? Ya, di sini nanti saya hanya akan memfasilitasi Pak Hendra untuk menyampaikan permasalahan yang dialami oleh anak tersebut. Coba sekarang Pak Hendra eh, bisa memberikan informasi kepada saya terkait anak tersebut. ya. Anak tersebut merupakan peserta didik di kelas saya karena kemarin juga track record di anak tersebut pada saat kelas 10, sekarang untuk kelas 11. Di kelas 10 itu sudah hampir 40 kali tanpa keterangan juga. Tapi dalam rapat pleno semua guru kemarin, peserta didik itu diberi kesempatan dan diberi apa ya, keringanan untuk bisa tetap melanjutkan di kelas 11. Dan di kelas 11 ini kan kebetulan ada di kelas perwalian saya itu. Terus permasalahan yang lain, serta didik tersebut itu juga ada beban psikis menurut saya karena orang tuanya itu mengalami perpisahan. Orang tuanya itu mengalami perpisahan, mungkin kurang perhatian juga itu. Jadi ya seperti itu, berdampak pada tingkat kedisiplinan juga keefektifan belajarnya di sekolah kita. Dan satu hal lagi, sempat saya kemarin itu sempat saya identifikasi bahwa peserta didik tersebut itu sebetulnya itu tidak mau bersekolah di sekolah kita. Jadi minatnya itu di sekolah lain yang nanti kedepannya bisa langsung kerja. Tapi karena yang menuruti orang tua, jadi kemarin juga waktu PPDB karena jalur zonasi masuk di sekolah kita seperti itu. Oh gitu ya Pak ceritanya ya Pak. Iya. Jadi ada dua permasalahan yang dapat
Saya simpulkan tadi bahwa yang pertama anak tersebut memiliki beban psikis, Ya, kemudian setelah itu juga sebenarnya eh, dia itu bukan sekolahan ini bukan pilihan dia seperti itu iya, ya. tepat sekali Nah, itu. Iya, seperti itu. dari dua permasalahan itu, apakah dapat dikatakan penyebab untuk dia tidak berangkat ke sekolah, Pak? Ya, saya kira kalau seseorang itu kalau tidak ingin pilihan atau yang diimpikan itu terwujud, kan pastinya hatinya juga eh, tidak mau atau gaugan kan seperti itu. Karena tidak sesuai harapan anak ya, Pak ya. Iya. Iya, kalau kekuatan yang dimiliki Pak Hendra nih sebagai wali kelas begitu, Nah, bagaimana yang akan dilakukan Pak Hendra untuk mengajak anak tersebut untuk mau berangkat ke sekolah? untuk sementara ini karena juga besok sudah penilaian sumatif akhir semester, kan anak tersebut juga harus mendapatkan nilai di rapot. Maka dari itu ya saya harus kerja ekstra untuk antar jemput, istilahnya seperti itu, atau secara pemantauan lebih saya signifikankan ya Bu ya, karena kemarin-kemarin kan cuma saya menghubungi via WhatsApp kan Bu ya. Ya kalau ini ya mungkin nanti saya rela untuk antar jemput supaya anak tersebut berangkat ke sekolah dan melalui PSAS seperti itu. Ya, luar biasa sekali perjuangan dari seorang wali kelas gitu ya, Pak ya. Ya. Berusaha anaknya demi mau berangkat sekolah seperti itu. Iya, iya. Kira-kira nanti akan ada hambatan tidak ya, Pak ya? Apa hambatan yang mungkin ditemukan Ham- Pak Hendra? Hambatannya nanti di saya kembalikan lagi ke anaknya. Anak tersebut kalau kita kan tidak mungkin di era sekarang itu memaksakan kehendak seseorang. Jadi anak tersebut meskipun nanti saya antar jemput ke rumah, ya mungkin dikategorikan anak yang agak bandel lah seperti itu kan mungkin juga tidak mau. Tapi hambatan tersebut itu bukan suatu apa ya, hambatan yang paling sulit bagi saya, itu karena merupakan suatu tantangan untuk mewujudkan cita-cita dan impian anak. Kan harus kita hantarkan supaya anak tersebut mau kembali bersekolah seperti itu. Ya. Jadi untuk dalam waktu dekat rencana aksi Pak Hendra apa yang akan Pak Hendra lakukan? Rencana aksi saya ya memantau anak tersebut secara kontinu dan secara betul-betul intens itu, supaya karena kemarin juga sudah kami rapatkan di beberapa dewan guru dan kepala sekolah tentunya, supaya karena anak ini sudah diberikan suatu keringanan, diberikan suatu kemudahan, ya tapi tetap juga perubahannya tidak terlalu banyak dari segi kedisiplinan dan tingkat persepsi kehadiran. Maka dari itu dari sekolah juga mengharapkan anak ini bisa melewati penilaian sumatif akhir semester guna mendapatkan rapot untuk dapat melanjutkan di sekolah yang dia inginkan. Kemarin juga sudah orang tuanya kita sudah bikin surat pernyataan juga terkait tersebut ya, kedua-duanya, untuk karena melanggar tata tertib kita sudah kasih keringanan berkali-kali ya, ya secara secara kita juga manusiawi juga ya Bu ya, tetap kita fasilitasi untuk nanti bila mana setelah ini bisa mutasi ke sekolah lain. Iya, luar biasa Pak. Jadi tidak hanya
mau berangkat sekolah, tetapi harapan dari seorang wali kelas Pak Hendra di sini bagaimana dia menjadi seorang siswa yang sesungguhnya yang dapat meneruskan cita-cita agar mendapatkan pendidikan lanjut yang lebih layak seperti itu ya Pak ya. Iya, Luar biasa sekali. iya, Kemudian eh, kita berharap dari sekolahan pastinya ya. suatu permasalahan cepat untuk selesai. Nah, ini kira-kira Pak Hendra ini memerlukan waktu berapa lama untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Saya kira dalam minggu-minggu ini, 2, 3 atau sampai minggu ini, pokoknya sampai selesai dia peserta didik tersebut melaksanakan PSAS dan melaksanakan tugas-tugas yang tertinggal kemarin dari beberapa guru, tentunya saya sudah mendapat catatan untuk bisa dikejar dan diselesaikan dengan baik. Mantap sekali. Jadi, terima kasih Pak Hendra untuk Ya, kepastian waktunya yang sangat singkat-singkat sekali. Tidak butuh waktu lama ya Pak, iya, secepatnya seperti itu. iya. Kemudian untuk mengukur keberhasilan rencana aksi Pak Hendra nih, saya dapat melihat dari indikatornya bagaimana Pak nanti dari Indikator sekolah. ketercapaiannya nanti apabila anak tersebut sudah melaksanakan PSAS, tentunya aksi nyata itu indikatornya melaksanakan PSAS, dan tetap saya tugas-tugas yang kemarin di tiap guru kelas itu sudah saya juga mendapatkan feedback dari guru kelas, guru mapel yang kemarin tugasnya tertinggal itu, saya tetap minta untuk feedback apakah anak tersebut sudah mengumpulkan sesuai ketentuan. Dan tentunya Oh nanti menerima hasil dari penilaian atau yang dimaksud rapor. iya Pak. Setuju sekali sih Pak. Iya, Kemudian hal buruk kita harus pikirkan juga ya Pak ya. iya. Kemungkinan hal baiknya anak tersebut mau untuk berangkat ke sekolah. Kemudian dia mungkin ada perubahan jadi rajin. Kemudian mungkin bisa kita berharap untuk menjadi siswa yang berprestasi. Tetapi kita juga harus memikirkan hal terburuk yang akan terjadi. Kira-kira hal buruk yang akan terjadi seperti apa Pak dengan anak tersebut? Hal buruk yang akan terjadi ya tentunya anak tersebut tidak mau melaksanakan tugas-tugasnya dan tidak mau melaksanakan penilaian sematik akhir semester ini. Gitu. Ya. Kita Oh, masih punya apa satu tugas bersama untuk hal tersebut. iya sih, Pak. Itu mungkin hal terburuk yang akan Iya, terjadi gitu, Pak. iya. Kemudian, menurut Pak Hendra, apa solusinya jika anak tersebut nanti pada akhirnya juga tidak mau berangkat sekolah dan tidak mau menyelesaikan tugas-tugas, walaupun kita sudah memberikan dispensasi seperti itu, Pak? Eh, saya rasa semua keputusan sekarang di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa berdoa bersama untuk perubahan dari perilaku anak peserta didik tersebut itu. Iya, Itu Pak. yang paling Jadi mentok, yang paling akhir itu. iya, Pak. Karena kita semuanya di sini sebagai guru tugasnya untuk menuntun anak ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi Iya, anak juga tidak bisa diarahkan seperti itu iya, ya. iya, Mungkin jalannya seperti itu. Semoga iya, kita berdoa dia iya, mendapatkan eh, jalan hidup iya. yang baik seperti Baik. itu ya, Pak Mendapatkan ya. hidayah, mendapatkan hidayah. Amin. Ya, itu Bu. Setelah kita berdiskusi nih Pak, gimana nih komitmen Pak Hendra dalam melakukan aksi ini nanti? Komitmennya Eh, apa nih, Pak Hendra? Komitmen saya ya tentunya eh, di beberapa hari ini eh, terwujudnya apa ya, penguatan diri anak itu
mau untuk melaksanakan tugas-tugas sekolah, itu sudah komitmen saya, dan saya harus bekerja secara intens, kerja keras. Biasanya saya memikirkan satu kelas, saya intens dulu ke satu peserta didik. Memberikan perhatian yang khusus gitu Yang ya, lebih, Pak. gitu. Beri perhatian yang Iya, lebih. lebih dari yang biasanya. Yang lebih Yang dari yang. terakhir nih Pak Hendra, apakah Pak Hendra membutuhkan bantuan dari orang lain? Oh tentu, semua apa, semua wujud dukungan itu sangat saya harapkan. Tentunya dari peran serta orang tua itu sangat penting sekali juga, dan peran kepala sekolah yang telah memberikan regulasi, dan Bapak Ibu guru yang juga memberikan regulasi tentang keringanan tugas-tugas tersebut, dan guru-guru kesesuaian dan guru bimbingan konseling juga terus mendukung secara positif. Iya, terima kasih Pak Hendra buat perjuangannya. Ya, Bu. eh kita tidak terasa, walaupun hanya beberapa menit, ternyata kita sudah melaksanakan coaching ya Pak Hendra ya. Iya, Bu. Semoga dengan coaching ini tadi dapat memberikan manfaat untuk semuanya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Pak Ya, Hendra juga nanti dalam melaksanakan tugas diberikan kelancaran, amin. kesehatan, kesabaran, seperti itu ya Pak Hendra ya. Iya, ya. Terima kasih waktunya. Mohon maaf Kami-kami mengganggu waktunya Pak Hendra. akan Cukup mengganggu, Bu. sekian. G, Oke. G. Lanjut ke G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali Bu Dinar Wahyu Larasati dan Pak Hendra Agung sesi coachingnya. Bisa kita lanjutkan pembicaraan kita tadi, nggih, Bu Dinar. Ya Pak. Menurut Bu Dinar sendiri, bagaimana performa Bu Dinar dalam sesi coaching tadi? Alhamdulillah Pak. Yang pertama, saya sudah melaksanakan coaching dengan Pak Hendra dengan lancar. Kemudian yang tidak kalah penting, saya di sini sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, seperti itu Pak. Oh, nggih. Bagus sekali nggih, Bu Dinar. Apa yang membuat Bu Dinar menilai demikian? Oh iya Pak, kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena di sini saya dalam mengajukan pertanyaan kepada Pak Hendra itu menggunakan indikator-indikator pada alur Tirta, yang mana ada eh, tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu Pak. Oh, nggih, nggih, nggih. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Monggo Pak. Oh, nggih. Yang pertama yang ingin dikembangkan Bu Dinar tadi adalah satu, kunci dapat hadir sepenuhnya. Kemudian yang ingin dikembangkan Bu Dinar lagi tadi satunya adalah tadi Bu Dinar ingin mengembangkan Pertanyaan berbobot ya Pak ya? berbobot, betul. Iya. Di pertanyaan berbobot tadi Bu Dinar sudah melaksanakannya. Yang saya amati, Bu Dinar menanggapi dari pernyataan Pak Hendra bahwa beliau mengalami permasalahan di kelas. Kemudian Bu Dinar memberikan pertanyaan berbobot berupa kekuatan apa yang dimiliki oleh Pak Hendra. Kemudian dilanjutkan dengan menanyakan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi, rencana aksi. Kemudian Pak Hendra dapat menemukan solusi. Itu merupakan alur yang sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk tadi ya Bu. Kemudian Iya saya Pak. mengamati Pak Hendra juga sudah hadir seutuhnya sebagai kunci. Beliau menceritakan dengan jelas, dengan detail apa yang menjadi tujuannya,
kemudian apa yang menjadi permasalahannya di lapangan, kemudian Pak Hendra juga sudah dapat merumuskan apa yang menjadi tujuannya sampai pada akhirnya membuat rencana aksi dan siap untuk melaksanakannya. Begitu, Bu Dinar, Iya, Pak. bagaimana pendapat Bu Dinar dengan apa yang saya Eh, sampaikan? setuju sekali, Pak. Terima Oh, iya. kasih untuk observasinya. Oh, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang dari Bu Dinar lakukan untuk meningkatkan performa? Untuk meningkatkan performa saya di sini yang pasti saya akan banyak latihan, mempraktikkan coaching Pak kepada murid saya, kepada rekan-rekan guru saya seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Luar biasa sekali, Bu Dinar, sesi coachingnya sudah bagus, tinggal mengasah saja. Semakin baik ke depannya, eh, luar biasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk sesi yang ketiga, di mana saya sebagai supervisor, kemudian Pak Hendra sebagai coach, dan Pak Listio sebagai coachee. Ini adalah sesi yang terakhir, maka untuk waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dinar Wahida Rasati. Oh iya, Ya, Pak Hendra, ini nanti mau melaksanakan coaching ya Pak dengan Pak Listio ya. iya, iya Bu. Oh ya, jadi mohon izin untuk di sini saya melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Yang pertama saya akan menyampaikan rubrik penilaian ya Pak ya. Iya Nanti Bu. Pak Hendra dapat melakukan coaching dengan alur Tirta, bisa dengan alur rasa atau yang lainnya. Ya, Kemudian nanti eh, dalam penilaian rubrik penilaian gitu Pak. Nanti saya juga melihat dari Pak Hendra dalam mengajukan pertanyaan berbobot kepada Koci, kemudian bagaimana responnya dari Kocinya. Kemudian prinsip-prinsip dalam coaching juga akan saya amati. Seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan melaksanakan potensi. Nah, dari rubrik penilaian yang sudah saya sampaikan kepada Pak Hendra nih, kira-kira Pak Hendra ingin saya untuk membantu mengembangkan kompetensi yang mana? penilaian yang berfokus pada alur data dalam coaching ini Bu. Oh iya, jadi alur tirtanya ya Pak ya. Iya, iya. Kemudian bagian mana yang nanti Pak Hendra ingin saya untuk mengamatinya? Dimulai dari menyampaikan tujuan coaching, terus identifikasi, memberikan pertanyaan dan pemetaan situasi. Selanjutnya rencana aksi dengan memberikan pertanyaan dan umpan balik, rencana coaching, serta tanggung jawab dengan memberikan pertanyaan dan umpan balik komitmen dari coaching. Oh iya Pak. Eh, kemudian nih, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Yang saya kembangkan dalam percakapan coaching ini adalah kompetensi dengan mendengarkan secara aktif dan hadir secara keseluruhan. Oh iya, jadi harapannya Pak Hendra dapat melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, kemudian si coachingnya nanti dapat hadir seutuhnya, seperti itu ya Ya, Pak ya. itu. Oh ya, Betul. semangat Pak Hendra, Ya Bu, selamat melaksanakan coaching. Semoga lancar. Mari, amin. Ya, terima kasih persilahkan. Bu. Ya.
Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Listioka. Ya, Nggih, bagaimana? kata Hah? Bunda Rasati tadi saya dipanggil Pak Hendra, wonten napa nggih? Nah, ini Pak Listio, mohon maaf sebelumnya ya Pak, tadi mengganggu aktivitas Pak Listio dengan kaitannya dengan peserta didik di yang jenengan nampu itu ada peserta didik yang kurang begitu aktif dalam dalam apa, di beberapa mapel atau cenderung anak tersebut itu pendiam atau bagaimana, mohon bisa diklarifikasi terkait peserta Nggih, didik tersebut. nggih. Jadi saya itu resah Pak dengan situasi murid kita akhir-akhir ini, di mana fenomena beberapa murid kan minggu atau dalam 1 bulan ini kan ada yang keluar masuk, dan keluar masuk itu siswa kita yang keluar alasannya adalah karena dibully, Mbak. Dan ini ada kasus Hmm. baru, mau keluar lagi, alasannya juga dibully. Nah, kok anak-anak itu merasa semudah itu, Pak, menumbuhkan rasa, apa namanya, dibully itu. Kemudian di kasus yang baru ini, anaknya cenderung diam, Mbak, susah bersosialisasi. Dan menurut temannya, ketika dia diberikan tanggung jawab, diberikan tugas, itu dia tidak bertanggung jawab. Seperti itu, Pak Indra. Oh, seperti itu ya Pak ya. Eh, Kira-kira permasalahan yang dialami anak tersebut itu skalanya berapa Pak? Yang menyebabkan anak tersebut seperti itu Pak? Oh, oke. Eh, Gimana ya, Pak ya? Anak itu di kelas itu cenderung kayak nggak punya teman dekat gitu, Pak. Jadi Hmm. eh, dia itu susah untuk bersosialisasi gitu, Pak. Kalau mungkin dari indeks eh, Skala. angka bersosialisasi dari 0 sampai 10 itu saya bisa menilai dia itu hanya di posisi 2, Pak. Oh, di posisi 2 ya, sangat miris sekali ya Pak ya. Itu di semua mapel ya Pak ya. Betul, di semua mapel. Kalau Bahkan beberapa ya, guru itu sering ngeluh ketika kelompokan, dia itu tidak mau berkelompok, walaupun mungkin itu sudah ditentukan oleh guru, kemudian sudah ditunjuk, tapi si anak ini tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Bahkan dia lebih memilih untuk mengerjakan tugas secara individu, padahal tugas tersebut adalah tugas kelompok. Begitu, Pak Indra. ya, apakah di dalam lingkup keluarganya itu eh, ada permasalahan atau mungkin di lingkup bermasyarakat juga seperti itu? Kalau Pak Listio sudah punya catatan khusus? Ya, siap Pak Indra. Jadi begini, kemarin saya itu memanggil beberapa teman yang konon katanya pernah dekat dengan anak tersebut. Kemudian ada juga narasumber dari teman yang satu SMP dengan anak tersebut. Dari hasil wawancara tersebut didapatkan sebenarnya anak ini di rumah memang kondisinya anak tunggal, Pak. Tapi saya Oh, juga belum mengetahui kondisi pastinya di keluarganya itu seperti apa, pergaulannya iya. bagaimana, apakah terlalu sering dimanja atau bagaimana. Nah, itu belum belum saya cari lebih dalam, Pak, tentang latar belakang si anak ini. Jadi masih dari temannya saja. Yang Oh, sebenarnya menjadi tujuan saya bagaimana supaya anak ini bisa bersosialisasi dengan teman-temannya seperti itu, Pak. oke. Kira-kira kekuatan apa yang dimiliki Pak Listio untuk melakukan tindakan yang seperti itu tadi, Pak? Oh, iya. Gini, Pak, saya itu pernah mendampingi murid dari posisi yang paling terpuruk sampai akhirnya dia kembali ke jalur yang benar. Dia itu Hmm. dulu sampai berbulan-bulan
bolos sekolah, Pak. Tapi saya dekati, saya lakukan pendampingan. Akhirnya dia lulus dan sekarang sudah bekerja. Kemudian dia main ke sekolah lagi dan bercerita, saya sudah bekerja di sini. Itu saya memiliki rasa bangga, Pak. Nah, mungkin itu dapat saya terapkan di siswa yang ini, Pak. Tapi perbedaannya, siswa ini sangat pasif sekali, Pak. Dia hanya diam, mengangguk, dan geleng ketika ditanya. Oh, eh, itu merupakan suatu hambatankah atau ada hambatan yang lain yang mungkin Pak Listio Ya, sudah temukan dari sifat ya, yang itu memang pasif hambatan terbesar saya saat ini, Pak, dalam mendampingi anak ini. Karena anak itu terlalu pasif, akhirnya saya sulit sekali untuk mengorek dari sumber pastinya. Kan sumber pastinya Hmm, adalah permasalahan dari anak itu sendiri, Pak. Tapi kalau dia pasif, saya hanya dapat dari eksternalnya, dari lingkungan sekitarnya. Itu saya kira juga belum, walaupun membantu, tapi dampaknya belum sesuai signifikan. harapan. Ya, Seperti ya. itu, Pak Indra. Oke. Terus saya juga sependapat dengan Pak Tio dengan anak tersebut yang masih pasif itu baik di sendiri atau di waktu tugas-tugas kelompok juga kalau anak seperti itu. Kemudian Pak Listio, tadi saya dari rencana-rencana yang tadi kita flashback yang tadi itu manakah yang lebih diprioritaskan dari Pak Oh, Tio? gitu. Mungkin yang menjadi prioritas saya adalah eh, mencari tahu dari latar belakang keluarganya dulu, Pak. Jadi Oke, mungkin saya bisa tanya dengan orang tuanya langsung, bagaimana kondisi anak tersebut di rumah, bagaimana kondisi anak itu ketika berada di lingkungan rumah, karena oke. kan anak tersebut dari kecil memang pendidikan yang pertama dari orang tuanya, gitu. Mungkin Iya, orang tuanya lebih tahu tentang karakter anaknya. Atau mungkin dari SMP-nya juga sudah seperti itu, dari SD-nya juga seperti itu. Nah, ini kan ada yang harus dirubah. Maka dari itu, yang menjadi prioritas saya adalah mencari sumber data dari orang tuanya, Pak. oke. Itu termasuk langkah-langkah yang nanti jangan ambil nggih, Pak Tio. Itu Oke, terus betul, Pak. Ini visinya juga langkah. sudah visi jenengan juga sudah jelas latar belakang bagaimana bersosialisasi peserta didik tersebut di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat di luar lingkungan sekolah. Oke, dalam penanganan dalam permasalahan yang terkait dengan anak tersebut itu kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Pak Tio untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini? Ya, mungkin antara 1 sampai 2 minggu, Pak. Kalau bisa, ya jangan lama-lama, karena kan ini sifatnya urgent. Kalau anak Iya. dibiarkan seperti ini terus, siswa kita bisa habis, Pak, nanti keluar masuk seperti itu, dan akhirnya nanti mungkin dapat mempengaruhi teman-temannya yang lain, kok mudah sekali dengan alasan merasa dibully dan lain-lain bisa keluar masuk dengan mudah seperti itu. Nanti dampaknya kan sekolah kita jadi diremehkan, Pak. Oke, iya, iya. Saya pendapat dengan Pak Tio. Tadi juga Pak Tio mengambil langkah-langkah dan dalam kurun waktu yang begitu sangat, saya rasa sangat cepat itu 2 minggu, kurang lebih sekitar 2 minggu itu sangat waktu yang sangat singkat karena permasalahan yang urgent sekali ya Pak ya itu. Dan untuk mengukur keberhasilan rencana aksi Pak Tio tersebut dalam menangani masalah ini, indikatornya itu apa? Tentu Ada enggak indikator yang kira-kira? pertama, anak sudah dapat bersosialisasi dengan teman-temannya. Kemudian anak menumbuhkan rasa empati, Pak. Jadi Hmm, anak itu bisa melihat dari sudut pandang orang lain, bukan dari sudut pandang dirinya sendiri. Ya, dua itu, Pak. Menurut saya dua itu sudah ya, lebih dari cukup. ya, Karena ketika anak itu sudah bisa berempati, bisa bersosialisasi, itu artinya dia sudah
keluar dari sangkar yang saat ini mengurungnya, seperti itu, Pak. Oke, luar biasa sekali ini indikator dari Pak Tio. Berkaitan dengan hal-hal yang tersebut yang telah kita diskusikan ini, apa kemungkinan hal yang terburuk yang akan terjadi, Pak? Kira-kira. Ya, kemungkinan terburuknya ketika ini gagal, pasti siswa tersebut akan keluar dengan sendirinya, Pak, karena merasa tidak betah, merasa Hmm, dibully, merasa tidak diterima, adanya apa ya perasaan self awareness-nya kurang, artinya tidak hmm. ada penghargaan untuk dirinya. Akhirnya dia merasa terisolasi di sekolah kita. Nah, pasti dampaknya ke psikologi anak juga, Pak. Dan itu yang tidak kita harapkan. Itu Pak Indra. Iya, itu kemungkinan paling buruk ya Pak ya, karena eh, apa tadi ya mungkin rasa trauma juga ya Pak ya, seperti itu. Betul, Terus betul, Pak. bagaimana solusi dari Pak Listio untuk hal Ya, yang ini Pak. itu? Ini yang harus segera kita lakukan tadi. Yang pertama adalah segera mencari tahu latar belakang siswa tersebut dengan bertanya kepada wali murid tentang kondisi sosial anak tersebut. Kemudian usaha yang kedua mungkin seperti ini Pak, saya akan meminta anak-anak yang satu kelasnya agar merangkulnya, mendekatinya, walaupun kondisinya bagaimanapun, berusaha untuk diterima, jangan dijauhi seperti itu. Mungkin dengan begitu akan menumbuhkan semangat pada anak itu, akan menumbuhkan rasa diterima, ya, sehingga akhirnya anak tersebut dapat memberikan reward terhadap dirinya sendiri. Akhirnya dia bisa bersosialisasi seperti itu, Pak. Iya, sosialisasi menumbuhkan rasa tingkat kepercayaan dirinya juga ya Pak ya. Betul, Pak Indra. Oke, setelah kita berdiskusi dengan sangat baik ini, kira-kira komitmen seperti apa yang Pak Listio akan lakukan? Pak Listio berkomitmen apa ya Pak? Tentu saja saya berkomitmen untuk terus mendampingi anak ini sampai tuntas, Pak. Karena memang anak-anak seperti ini biasanya mungkin dia mengalami latar belakang keluarga yang terlalu dikekang atau bagaimana sehingga anak ini jarang bersosialisasi. Dia bingung harus bercerita kepada siapa, mau mencari teman juga sudah tidak ada yang merasa dipercaya seperti itu. Ketika tidak ada yang mendekati, bahaya, Pak. Anak ini mungkin bisa depresi sampai seperti itu, Pak. Oh Jadi iya, ya. komitmen saya ya terus melakukan pendekatan kepada anak ini Hmm, supaya dia bisa keluar dari situasi ini. Seperti itu, Pak Indra. sekali itu Pak, anak tersebut merupakan anak emas dulu ya Pak ya, yang sangat butuh perhatian dari Betul, Pak. Pak Listio tentunya ya Pak ya. Semoga komitmen yang Bapak akan laksanakan itu terwujud ya Pak ya. Dan Amin. kira-kira siapa saja yang bisa membantu komitmen Bapak? Satu, tentu saja orang terdekatnya dulu, Pak. Orang terdekatnya itu ya teman-teman di kelasnya dulu. Dengan membuat suasana kelas menjadi nyaman, pasti anak itu akan meningkat semangatnya, muncul kepercayaan dirinya, sehingga akhirnya dia bisa bersosialisasi lagi. Kemudian yang kedua mungkin pendekatan dari wali kelas, selalu melakukan pendekatan terhadap anak-anaknya sehingga kelas tersebut menjadi terasa nyaman seperti itu, Pak. Jadi mungkin kedua golongan tersebut yang memiliki peran paling besar. Kemudian ada juga dari orang tua itu juga harus memberikan lingkungan yang support terhadap anak tersebut agar mau bersosialisasi seperti itu. Karena saya menduga mungkin di rumahnya dia selalu di kamar sendiri, jarang untuk berkomunikasi dengan orang tuanya sibuk, seperti itu, Pak. Jadi anak ini kurang sekali dalam bersosialisasi. Iya, saya juga merasa seperti itu. Saya mengidentifikasi dari diskusi kita hari ini tentang anak tersebut ya Pak ya. Saya kira cukup. Terima kasih Pak Listio. Eh, Baik,
kesempatan yang baik ini tentang diskusi dan apa ya, sedikit banyak jenengan sudah bercerita tentang salah satu permasalahan yang dihadapi peserta didik kita ya Pak ya. Dan kita sudah melaksanakan eh, coaching ke jenengan. Semoga kita mendapatkan hasil yang maksimal ya Pak Listio. Dan yang Pak Listio harapkan tadi komitmen semoga bisa terlaksana dengan baik. Demikian Iya, Pak Listio, selamat bertugas kembali, lanjutkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa padat sekali kita hari ini, dan semoga kita selalu sehat dan sukses bersama. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Oke. Terima kasih sekali Pak Hendra. Mohon izin pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Hendra Ya. sudah selesai melaksanakan coaching dengan lancar. Gimana nih? Bisa tarik nafas dulu Pak Hendra. Oke. Tadi saya juga mengamati sendiri proses jalannya coaching gitu. Tetapi sebelum saya menyampaikan hasil observasi, bolehkah saya meminta Pak Hendra sendiri untuk menilai performa coaching tadi, Pak? Eh, iya, saya Mengenai rasa alur tirtanya, mengenai kehadiran seutuhnya dari coachingnya. dari coach di Pak Listio Okta tadi secara keseluruhan alurnya sudah saya rasa sudah utuh dan berhasil dilaksanakan, dan saya cukup puas, kami cukup puas baik dari Pak Listio dan saya pribadi. Saya lihat gestur muka dan apa Pak Listio mungkin cukup senang karena senang dan lega terkait salah satu permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik saat ini, Bu Dinar. Oh iya, Pak. Ya, tadi saya juga mengamati Pak Hendra ya, sudah melaksanakan alur tirta dengan baik kalau menurut saya. Ya, Mengapa saya mengatakan demikian? Karena yang pertama, Pak Hendra sudah mengajukan tujuan dari coaching ini. ya, Kemudian Pak Hendra juga memberikan beberapa pertanyaan untuk memancing coaching tentang identifikasi masalah. Kemudian Pak Hendra juga memberikan pertanyaan tentang rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pak Listio, dan yang terakhir adalah mengenai tanggung jawabnya seperti itu dengan ya, lengkap semuanya. Nah, di iya, sini juga ada beberapa catatan dari saya bahwa Pak Hendra juga menanyakan hambatan yang dialami Koci, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian Pak Hendra juga membuat Koci ini dapat hadir seutuhnya seperti itu. Jadi tidak bercabang, kelihatan Pak Listio itu fokus seperti itu. Kemudian Pak Hendra juga mendorong Koci untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi dalam solusi tidak dari Pak Hendra, tetapi dari coachnya, tidak dari coachnya. iya. Nah, tetapi ada satu koreksi dari saya, Pak Hendra. Berkenan ya, Pak Hendra ya? Oh iya, sangat berkenan sekali Bu. Kritik Oh saran iya, ini masukan itu memang sangat sangat saya butuhkan. Iya, ini hal yang mungkin dikatakan sepele, yaitu tadi ada mungkin menurut Pak Hendra dan Pak Listio bagaimana dari coach dan coachi. Kalau saya melihat tadi ada bahasa tubuh dari seorang coach yang mana Pak Hendra itu menyangga tangan pada pipi seperti ini. Lah itu nanti bisa membuat coachnya itu berasumsi bahwa coachnya itu apa baru capek atau tidak berkenan seperti itu Pak. oh gitu ya. Iya, 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 iya. itu saja. Kalau mengenai alur tirta dan mengenai kehadiran seutuhnya dari Koci itu sudah luar biasa Pak Oh Hendra. iya.
Nah, kemudian ini nanti hasil dari catatan saya akan saya laporkan kepada yang ada di form supervisi akademik ya Pak Hendra ya. Jadi ini tadi eh, prosesnya kita sudah melewati pra-observasi, kemudian observasi saya mengamati Pak Hendra dalam coaching, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Seperti itu. Sudah cukup dari saya. Ya, Bu. Semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dinar, terima kasih atas masukannya. Tadi saya seperti ini itu eh, karena mungkin permasalahan yang dihadapi dari Pak Lis. eh, Pak Listio, guru guru-guru yang hebat untuk saat ini itu permasalahannya di karakter anak dan perilaku anak, Bu. Kita cukup cukup memikirkan hal tersebut karena kita sebagai guru itu sekarang itu bagaimana cara kita menghantarkan anak tersebut itu yang kalau saya rasa itu bukan di akademiknya tapi di karakter, penguatan karakternya dulu Lebih seperti itu, utama ya Pak lebih Indra ya. utama. Iya, Dan terima ini kasih Pak. tadi saya kebanyakan coklat, Bu, jadi gigi saya agak sedikit Oh, jadi ini. ini baru sakit gigi gitu ya Pak Iya, ya. Bu, seperti itu. Oke. Ya, Pak Hendra, Pak Listio, di sini saya akan menutup sesi 3 sekaligus menutup dari praktek supervisi akademis yang merupakan tugas dari kita semua dalam demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 ya, Pak. Ya, Bu. Berikut sudah kami praktekkan ketiga siklus sesuai petunjuk tugas pada demonstrasi kontekstual modul 2.3. Ada kurang dan lebihnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.